Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mama. Ini kebetulan anak-anak lagi pada nonton TV, pada nyantai. Coba saya di sini mau menjawab komenan-komenan penonton tentang Romsah ya teman-teman ya. Karena gini, kejadian kemarin yang Romsah ngambil uang Ita sama makanan dan juga makanan anak-anak. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, Romsah itu mau gimana itu susah banget untuk berubah. Jadi saya tahu teman-teman ya, untuk perubahan Romsah itu nggak gampang. Jadi dari komenan penonton itu kan bilang katanya Romsah itu susah berubah mah karena klepto gitu kan. Sebenarnya saya itu udah tahu dari dulu teman-teman. Romsah itu ngikut sama saya udah berapa tahun, udah lama banget gitu kan. Dari semenjak yayasan pertama ngikut Mama. Tapi untuk berubah berkali-kali dihukum sama saya, tetap aja susah gitu kan. Pasung aja, udah diam, Mama lagi ngomong. Jadi gini teman-teman ya, apalagi dulu waktu di Anyer, di sini nggak seberapa saya ini. Ibaratnya dulu kan teman-teman kalau ngelihat video-video lama dulu tentang Romsah itu banyak banget yang dimarahin sama saya. Oke teman-teman, jadi ini sore hari, ini ada orang, nggak tahu tiba-tiba ada orang, siapa kayak ini? Lain bun, orang lewat. Apa bun? Relek. Oh. Jadi teman-teman, Onyong kenapa suka pakai sal? Ya aja. Sini nyanyi dulu, sini aja dulu. Nyanyi rame-rame. Senang pakai sel, senang pakai ini. Iya, mau jadi apa? Jadi ustad. Jadi ustad. Jadi ustad atau jadi rame-rame? Coba nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Rame-rame. Begadang. Jangan begadang. Tereret. Tiada artinya. Tereret. Begadang boleh saja. Tereret. Ada perlunya. Tereret. Kalau kebanyakan tereret. Tereret. Oke, lanjut. Jadi tentang Romsah klepto. Tentang Romsah ya teman-teman ya. Romsah ini kalau dibandingin yang dulu, karena dengan ketegasan saya, alhamdulillah Romsah banyak berubah. Banyak berubahnya karena apa? Yang dulu ibaratnya Romsah itu benar-benar jorok gitu, makan daging mentah, apa-apa diambil di dapur, bahkan daki dimakan. Teman-teman tahu sendiri lah, daki-daki diginiin dimakan. Karena seringnya saya marahin, seringnya saya tegur, akhirnya bisa berubah lah sedikit-sedikit. Tapi memang namanya penyakit klepto itu kan nggak gampang gitu teman-teman untuk penyembuhan. Bahkan untuk orang sehat aja. Saya ada teman-teman ceritanya ya. Anak saya kehilangan sendal, kelihatan dari CCTV, orang itu yang ngambil. Terus ngambil lagi. Bahkan yang terakhir itu ngambil sepeda cucu saya. Itu sama teman-teman, itu orang sehat punya penyakit klepto. Itu untuk sembuh itu nggak gampang. Itu untuk orang sehat. Apalagi emang untuk Romsah. Tapi bukan berarti kesalahan Romsah saya diemin. Ya enggak, tetap sama saya kesalahan Romsah harus ada konsekuensinya, harus ada hukumannya. Jadi kalau tetangga saya itu ya bukan tetangga sih sebenarnya, rada jauh. Sebelah kampung kali ya? Sebelah kampung itu ngambilnya udah sering banget kemana-mana, bahkan itu suami istri gitu kan, termasuk bawa anaknya itu ngambil barang orang, bawa anaknya. Tapi bahkan ketemu warga banyak itu di depan umum, bahkan masuk ke FB, masuk ke WA, status orang kan otomatis banyak orang-orang yang posting. Tapi itu nggak malu gitu teman-teman, malah dia ngulang lagi gitu.
Jadi perbuatan kayak gitu tuh kayak apa ya, mungkin itu hati selalu pengennya begitu atau gimana gitu kan. Padahal kalau untuk orang sehat ya kayaknya malu gitu. Nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali malu di depan umum gitu. Itu kalau untuk kita, tapi namanya orang sakit ya, jadi ya begitulah. Apalagi di sini Romsa sakitnya gangguan jiwa juga, klepto juga gitu teman-teman, jadi double. Jadi ada komentar Bun dari netizen bilang Romsa itu kan ODGJ, terus dia itu klepto. Buat apa marah-marahin Romsa? Dia bakal berulang lagi. Jadi bagaimana ini? Kita tegasin atau kita diamkan aja pada dia berlaku salah gitu? Gini, ada yang komen karena kayak gitu ya. Kalau kita diemin, ya nyangkin, tambah gitu. Jadi Bun ya. Tambah jadi gitu. Jadi biarpun itu penyakit bawaan dia, itu nggak bisa didiemin gitu teman-teman. Harus sering kita ingatkan, harus dapat hukuman juga. Biarpun hukumannya memang nggak keras, cuman hukuman ibaratnya dikurung. Kemarin tuh sehari dikurung. Tapi waktunya dia mau mandi, makan mau dikasih nyong, kamu mau ngikut aja ngomong. Waktunya mandi BAB dilepas, suruh mandi, masuk lagi. Malamnya nggak dikurung, nggak dikunci teman-teman. Jadi cuman 1 hari siang, terus malamnya dibuka. Nah siangnya pagi itu habis sarapan, sebelum sarapan saya kunci lagi. Cuman 2 hari teman-teman. Nggak nyampe samahan, cuma sehari setengah lah intinya. Dia semua ODGJ Bun ya. Rata-rata kalau kita nggak kasih ketegasan bakal seperti yang di rumah-rumah mereka ya. Iya. Nggak ada yang ditakutin. Contohnya Bun di sini Romsa mukulin siapa aja berani. Kalau dia ketahuan maling atau ditegur. Nih, kemarin mukul siapa Romsa? Adek. Hah? Deden. Mukul Deden. Iya. Mukul siapa lagi? Itu yang Rian. Iya. Terus Bun kemarin Bun pas Tiara ngadukan kalau Romsa ngambil Tiaranya juga yang dimarahin. Tuh dipukul bahu Jadi, sini. Memang harus ada yang ditakutin gini. Tuh kan ngomong sedeng-sedeng lagi tuh. Romsa sedeng. Jadi gini teman-teman. Jadi harus ada yang ditakutin karena apa? Rian negur, dia nggak terima. Rian, Deden negur, Tiara, dia nggak terima, dia marah. Jadi harus ada yang ditegasin. Nah, kamu digituin? Dedennya digituin sama Romsa. Onyong juga dimarahin juga kemarin. Tuh, dicubit tuh sampai merah tuh. Itu. Tuh, dicubit tuh. Jadi tuh kakinya. Tuh, ngelawan sama Romsa. Itu nasehatin kamu yang lawan. Orang ngarahin bener Riannya, kamu yang lawan. Kamu ngambil punya Rian, diarahin, kamu yang lawan. Dibilang katanya Rian yang lawan. Dia yang petugasnya di sini ya. Jadi Romsa itu selalu ngomong tolol, edan gitu ke orang. Gitu. Bahkan berani mukul ya. Di sini berani mukul. Satu-satunya yang ditakutin di sini cuma Ita aja ya kalau ODGJ-nya. Satu-satunya ODGJ yang ditakutin sama Romsa cuma Ita. Nah di sini kalau saya sama Bang Hara tegas itu untuk kebaikan. Karena kalau nggak kayak gitu dia bakal berani ke siapa Iya aja. bakal berani. Orang yang lain dipukulinnya. Orang lain dipukul. Jadi kalau sama saya kan dia nggak berani, sama Bang Hara nggak berani. Oh ada juga kemarin yang komen katanya Bang Hara merintah Rian aja katanya. Pada saat kemarin Rian, sini dulu Rian. Kemarin kan saya minta tolong sama kamu. Minta tolong ambilkan kasurnya Ita pindah ke ruang musola itu kan. Itu merasa diperintah enggak? Sama Bang Hara kan disuruh karena Bang Hara kan megang kamera. Ya kan susah mau. Bang Hara kemarin minta tolong kan? Bahkan Bang Hara bilang udah nggak usah buru-buru Rian, pelan-pelan aja kan gitu ya. Iya soalnya kameramen nggak mungkin bisa ini Bun ya ngambil kasur. Iya kalau siapa yang ngambil kasur ya susah. Apa salahnya Bang Hara nyuruh Rian karena ngerasa Rian itu yang di sini sama mama suka disuruh-suruh
ibaratnya nganterin buat ibu game. Dan kebetulan Riannya memang ada di situ pas kejadian. Kebetulan kemarin pas ada di situ karena Riannya ngelihat Romsa ngambil makanannya dia. Makananmu diambil ya sama Deden ya. Nah kebetulan makanannya Rian yang diambil, nasi goreng ya. Iya. Sama nasi gorengnya Deden. Iya, jadi Rian pas ada gitu. Jadi Bang Hara minta tolong Rian gitu. Jadi penonton itu gimana sih? Masa suruh kayak gitu doang? Dikomplain, Bang Hara nyuruh-nyuruh. Marah-marah gitu sambil nyuruh-nyuruh. Sambil nyuruh-nyuruh ke Rian. Padahal bukan marah, orang minta tolong karena Bang Hara megang kamera. Jadi penonton tuh kadang apalagi kalau udah yang... Bahkan ini Bun, ada juga di komentar Mama sama Bang Hara itu marah-marahin Romsa nanti dalamnya jadi ODGJ. Ada juga gitu Bun. Sampai komentarnya saya hapus. Maksudnya Romsa itu nggak bakal bisa berubah, nggak usah dimarahin. Terus jangan marah-marah nanti kita yang jadi ODGJ. Gimana itu? Terlalu gimana omongannya? Jadi bikin ribet aja, makanya udah hapus aja kalau memang komenan yang benar-benar bikin ribet Mama gitu kan. Itu kalau mau jawab salah, mau di love juga salah. Percuma. Iya, nanti gitu bakal timbul-timbul lagi, makanya kita hapus sekarang komentar yang kasar ke kita. Yang ngebilangin kita nanti jadi ODGJ. Terus ini juga memanfaatkan Romsa. Ada juga teman-teman, kita hapus juga, kita blok gara-gara dia komennya. Coba sudah tahu Romsa ini kan suka mencuri. Kenapa diambil lagi ke sini? Terus dibuatin nih Bun konten. Ini bahas Bun. Jadi gini teman-teman ya. Kalau saya dari dulu kan pertama saya semuanya itu di YouTube. Kerja saya di YouTube gitu kan. Nah, kalau Romsa kemarin saya pulangin aja, berapa kali saya pulangin, udah kayak mayat hidup di rumah. Kalau nggak saya ambil lagi, Romsa bakal jadi apa gitu di rumahnya, gitu loh teman-teman. Jadi bahkan kemarin aja bapaknya udah bawa aja. Bapaknya aja sampai Romsa pengen bawa beras, udah bawa aja. Karena bapaknya juga ngerasa ruwet di rumahnya ngelihat Romsa. Keluarga juga sama. Di samping itu juga keluarga itu nggak ada yang rawat Romsa sama sekali. Jadi makanan basi berulat ya. Memang kita di sini kan semua teman-teman tahu kita semuanya divideoin. Jadi mau jelek mau buruk divideoin, bukan dibikin konten. Bukan ditutup-tutupin Bun ya. Semata-mata saya bikin konten ini itu biar di situ juga sama buat edukasi ke keluarga yang punya keluarga kayak Romsa, memang harus ditegasin. Dan juga jangan didiemin di rumahnya. Tahu sendiri didiemin di rumahnya jadi apa. Dan ada juga yang komen katanya di ruang isolasi pengap, nggak ada kipas angin. Yang komen ngasih enggak, bukan saya jutek ya. Komen ngasih juga kagak. Komen aja. Coba di rumahnya ada kipas angin enggak Romsa itu di rumahnya teman-teman ya. Saya di sini tegas, benar-benar. Karena apa? Banyak banget yang komen ini itu, ngasih saran ini itu, tapi ngasih duit kagak. Suruh ngechat lah, inilah, pengap lah, gelap lah, nggak ada kipas lah. Emang saya juga nggak pengen ngebenerin anak-anak sini lebih enak hidupnya, pengen teman-teman. Cuman karena keadaan keuangan nggak ada. Nah, kalau di rumah Romsa lebih parah. Kamar sumpah, pengap, nggak ada lampu, sampah di mana-mana, sampah di kasur, kolong, di di kolong kasur, bawah juga nggak di semen, tidur nggak ada kasurnya, atasnya juga nggak tahu bocor nggak ada lampu. Itu lebih pengap, makanan basi di kamar. Dibandingin sama temen-temen yang komen pengapan di mana sama pengapan di rumah Romsa. Itu di rumah keluarga, nggak dipeduliin. Di sini tiap hari dipeduliin sama saya, teman-teman. Jadi yang komen kayak gitu tuh, lihat nggak video Romsa yang dulu di rumahnya gitu loh. Gitu. Jadi bukan saya nggak mau, pengen kipas, pengen apa.
dalam hati mah teman-teman pengen anak-anak ini hidup lebih terjamin semuanya. Hidup lebih tapi layak. keadaan saya yang nggak memungkinkan. Tapi saya berusaha ngasih perlindungan buat mereka, ngasih kehidupan yang lebih baik dibanding kehidupan di rumahnya dengan tenaga dan kekuatan saya gitu loh. Kekuatan saya cuma mampunya sampai situ teman-teman gitu. Terus bahas lagi Bun, yang netizen yang bilang kalau kita ngontenin ODGJ ini kita cuma mencari hasil, itu gimana Bun? Biar kita Kalau tahu. niat saya untuk mendapatkan hasil, nggak mungkin saya beli rumah teman-teman untuk nampung ODGJ terlantar, ODGJ di jalanan. Saya punya uang, mendingan saya buka toko, saya buat usaha. Kalau saya punya uang, saya buka toko. Saya nggak peduliin orang lain, tapi saya nggak bisa teman-teman. Saya nggak bisa, saya enak-enak, saya merawat diri saya sendiri karena panggilan dari hati saya untuk merawat mereka. Kalau saya nggak punya rumah ini, nggak saya kontenin, mau gimana teman-teman gitu. Anak-anak terlantar mau dikemanain? Ini anak-anak dari jalan. Kemarin kalau saya nggak saya rawat, nggak saya kontenin, mereka bakal di jalan gitu teman-teman. Kalau saya demi konten, demi nyari uang, lebih baik saya usaha, nggak usah ngonten, usaha bisnis, uang buat usaha. Gak ada uangnya di sini Bun ya. Mereka nggak tahu Bun. Padahal kemarin kan sudah dijelasin bahwa di YouTube kita itu nggak ada uangnya, bahkan untuk memberi makan aja ODGJ kurang. Iya. Langsung aja kita ini Bun, buka-bukaan dari Parti TV penghasilannya berapa, Jiwa Berseri sama EJB berapa. Kan 3 bulan baru dapat ya. Dari YJB Jiwa Berseri itu per 3 bulan itu dapat sekitar 1.500.000 per 3 bulan ya. Berarti 1 bulan itu kadang nggak nyampe, kadang nggak nyampe. 1 bulan itu dari Jiwa Berseri itu kurang lebihnya 500. Nah dari seputar YJB 500, 1 juta temen. 1 bulan 2 channel itu 1 juta. Jadi penghasilan dari Jiwa Berseri Parti TV seputar YJB itu kurang lebihnya 3.500.000 teman-teman. Bukan tiap bulan tapi Bun. Bukan tiap bulan ya. Bukan tiap bulan teman-teman ya. Jadi, cuma Parti TV aja yang sebulan sekali ya. Iya, 2 jutaan teman-teman. TV dapat sebulan sekali. 2 jutaan. Jadi kalau dibilang katanya ngambil ronsah untuk dikontenin, itu saya rasa saya ngontenin itu karena penonton itu tahu sendiri. Kalau saya nggak tayang sehari, mama kok nggak tayang-tayang video sih, gitu. Terus otomatis teman-teman juga pengen lihat keseharian anak-anak di sini, gitu kan. Terus edukasi juga kan, pembelajaran cara mengatasi ODGJ yang bermasalah. Ini juga ada komenan yang positif. Komenan yang positif itu banyak banget. Komenan yang positif banyak banget. Terutama satu ya teman-teman, yang ngebahas katanya demi konten, dikontenin itu ada komenan yang positif. Itu dari penonton bilang, "Mah, dengan adanya konten Mama itu mengedukasi kita, membuka hati kita." Terus ada juga, "Mah, dengan adanya konten Mama membuka ladang pahala buat kita-kita, karena dengan tidak langsung saya ngasih ke Mama itu kan apa ya, ibadah saya tersalurkan untuk anak-anak. Saya bisa membantu gitu dengan cara ibaratnya ngirim makanan apa itu kan." Jadi ada yang bilang katanya ladang pahala mah buat kita-kita katanya gitu. Jadi itulah teman-teman. Jadi ya saya di sini terus terang aja kalau dibilang seperti itu, terima kasih yang udah ngebilangin saya kayak gitu. Tapi di sini saya terus terang aja dari hati saya paling dalam, saya sayang semua sama anak-anak di sini. Saya anggap anak-anak di sini anak-anak saya. Jadi saya punya anak pribadi, tetap anak pribadi saya, anak pribadi. Tapi di sini semua anak-anak sini anak angkat saya, gitu loh. Bahkan terus terang aja teman-teman, kalau ada yang mukul ibaratnya anak saya, ibaratnya Rian,
diambil orang, dipukul sama orang, otomatis saya juga ngerasa saya selama ini belum pernah loh saya mukul Rian, kok anak saya dipukul, kan gitu teman-teman. Karena saya sayang sama anak-anak di sini. Pukulan saya untuk Romsa, pukulan untuk memberi pelajaran supaya lebih baik, itu teman-teman. Apa lagi? Dan ada juga yang mengira kita ini penghasilannya tiap bulan ada yang ngasih tetap gitu Bun per bulan. Itu gimana Bun? Kalau penghasilan tetap 1 bulan kita berapa itu nggak ada teman-teman ya. Orang donasi Kalau tetap donasi yang gimana? Tetap itu kayaknya kalau donasi tetap ya kita itu belum ada donasi tetap. Tapi alhamdulillah ada Ada aja tapi kalau kebetulan ya mungkin Allah menuntun Iya. orang itu pas kebetulan saya nggak punya beras gitu kan. Ada mah untuk beli beras, mah untuk beli belanja gitu. Ya alhamdulillah gitu teman-teman, karena penghasilan tetap itu kan kita yang pasti penghasilan itu ya cuman sekitar 2 juta lebih ya, itu dari YouTube ya. Tapi kalau untuk donatur tetap kita memang nggak ada, belum ada untuk donatur tetap. Tapi ada sewaktu-waktu itu kan mungkin mereka tergerak hatinya untuk membantu mama. Tapi alhamdulillah di sini saya juga ngucapin terima kasih untuk yang membantu mama, kirim-kirim kue, kirim minuman ataupun kirim uang untuk makan anak-anak. Terima kasih, semoga yang mengirimkan ditambahkan rizkinya. Karena gini, dari kita pribadi untuk teman-teman bilang suruh nyari relawan, gimana cara menggajinya pun kita nggak tahu teman-teman. Untuk kita pribadi aja, untuk saya Bang Hara itu kita yang penting bisa makan aja sudah cukup gitu loh. Untuk ibaratnya beli baju kayak model Bang Hara 2 bulan sekali apa 3 bulan nih selama di sini teman-teman ya, terus terang aja untuk Bang Hara, untuk mama beli baju 1 pun belum pernah teman-teman ya. Karena kita yang penting itu untuk makan anak-anak gitu, untuk makan anak-anak, nggak terlalu mikirin apalagi untuk bergaji gitu, untuk bergaji kitanya gitu. Jadi yang dibilang penonton kalau kita itu cari penghasilan lewat ngontenin ODGJ ini salah besar Bun ya, karena kita sendiri nggak bergaji Bun berdua selama ini ya. Iya benar teman-teman. Jadi kita sendiri berdua, saya sama Bang Hara itu gimana caranya mencukupkan uang yang punya dana sekian untuk bisa cukup. Makanya saya sering irit-irit untuk masak supaya ini, karena kebutuhan kita banyak, ada listrik, ada minum, air aja tiap hari berapa, belum lagi listrik berapa, gas berapa, minyak, odol, sampo, alat kebersihan gitu. Jadi nggak cuman makan aja yang kita butuhin gitu teman-teman. Jadi dengan adanya komenan teman-teman ini udah terjawab. Ya kita buka-bukaan Bun ya, nggak ada yang ditutup-tutupin teman-teman. Dan untuk kita saja sendiri, kita jujur ya, kita nggak bergaji Bun ya, benar-benar. Jadi salah besar yang nyangka kalau kita tuh ngambil hasil dari konten ODGJ. Apalagi kita berdua aja nggak bergaji, apalagi untuk menggaji relawan baru. Iya. Ada juga mah relawan yang lama bawa lagi ke sini sih mah, suruh ke sini katanya kan. Ya ini mah buka-bukaan aja teman-teman ya. Yang komen tuh berkali-kali, nggak cuma sekali 2 kali. Bang Apik, Bang Tadin suruh diajakin ke sini. Teman-teman kan tahu sendiri di video gimana, gitu loh. Jadi saya nggak mau ngebuka banyak lebar, panjang lebar. Yang hasil Party TV aja untuk mereka semuanya, hasil Party TV untuk mereka semuanya masih kurang. Apalagi sekarang yang tanpa gaji, tanpa ada hasil gitu. Mana ada yang mau tanpa dikasih uang gitu teman-teman. Jadi apa ya, sering membanding-bandingkan itu susah banget dibanding-bandingkan. Apalagi kalau ngebandingin Bang Hara keras, katanya marah-marah. Ya bukan keras teman-teman. Romsa bahkan yang dulu juga sering dicepret gitu loh. Jadi
kita itu memang perlu ketegasan, intinya itu. Tapi kalau untuk tadi itu yang teman-teman berkali-kali ada yang komen nyuruh ngambil relawan lama kalau nggak ada duitnya nggak bakalan mau teman-teman. Orang dulu aja yang duitnya ada aja kurang terus, masih ya yang Party TV udah buat mereka masih minta lagi dari yang lain, ibaratnya gitu, dari jiwa berseri. Akhirnya apa? Padahal gimana? Party TV yang bikin video saya, yang bikin peran saya, motor yang isi bensin saya, semuanya saya cukupin. Jadi bensin saya cukupin, apa saya cukupin, makan saya cukupin, hasil Party TV untuk mereka semua gitu. Yang bikin video saya dari Party TV, teman-teman kan tahu sendiri, Party TV yang bikin video siapa? Saya. Tapi hasilnya buat siapa? Buat mereka. Nah kalau sekarang saya harus manggil lagi mereka untuk datang ke sini, masa Party TV hasil sedikit mau untuk relawan lagi gitu. Sedangkan kita aja buat makan kurang. Terus lagian Party TV udah dijual sama mereka ke mama sendiri. Akunnya akun siapa itu? Akunnya akun saya. Bahkan dulu ada yang pernah yang bilang, buat siapa? Yang buat Ervin. Yang ngejual mereka. Hasilnya buat siapa? Buat mereka. Selama bertahun-tahun Party TV hasilnya buat siapa? Buat mereka. Keikhlasan orang itu nggak bisa dilihat dari cuman mata, tapi keikhlasan orang itu dilihat dari gimana dia bisa dengan tulus tanpa pamrih, bisa enggak gitu loh. Tapi kalau dengan adanya udah dikasih fasilitas ini itu masih kurang, gimana itu keikhlasannya gitu loh teman-teman. Fasilitas sudah ada semua, tapi masih kurang ini kurang itu, masih ngeluh ini ngeluh itu, ngeluh ini ngeluh itu. Jadi ya begitu. Saya bukan orang yang mau ngebahas ibaratnya yang macam-macam, cuman di sini karena komenan itu nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, sering saya hapus teman-teman. Saya yang hapus karena saya tadinya nggak mau ngebahas. Tapi kenapa sih orang masih ngebanding-bandingin yang dulu tahu sendiri hasil semua Party TV buat itu, masih suruh manggil ini itu loh teman-teman. Jadi mohon maaf di sini kalau saya sering ngehapus video, sering ngehapus komenan tentang orang-orang lama ini teman-teman ya, yang komentar memang ya teman-teman. Karena gini, saya udah berusaha memberi yang terbaik untuk anak-anak, tapi masih banyak yang ibaratnya komentar itu menyudutkan saya, menyudutkan Bang Hara, bahkan ada yang membanding-bandingkan. Itu kan komentar yang enggak ini kan, jadi langsung sama saya dihapus gitu teman-teman. Karena kalau komenan yang bikin ini kan nanti apa, bikin penonton juga marah juga gitu kan, akhirnya pada bales-balesan gitu. Jadi akhirnya saya hapusin gitu teman-teman. Tapi kalau komentar itu yang memberi saran yang baik, edukasi, yang memberi apa ya, masukan-masukan, ya insya Allah kita pakai gitu. Tapi kalau saran yang memang di situ bikin gak enak hati saya, langsung saya hapus gitu teman-teman. Jadi mohon maaf, di sini penjelasan saya semuanya udah, semoga aja dengan penjelasan ini penonton-penonton mengerti. Tapi kemungkinan ya penonton-penonton yang nggak suka saya itu banyak yang walaupun kita jelasin ini pasti dia tetap nanti Bun ya. Iya, biarpun saya jelasin, kalau penonton memang yang penonton nggak asli, ya nggak suka saya, itu pasti nanti bakal nyari di mana letak kesalahan saya. Padahal kemarin kayak Romsa itu penonton banyak yang ngedukung saya, mah Romsa itu dikurung mah berapa kali dari dulu penontonnya.
yang menyarankan mama ngurung Romsa romsa. dikurung. Saya nggak ngurung-ngurung. Tapi begitu saya kurung, penonton yang nggak suka sama saya muncul. Satu lagi bun, ini kan sudah mau ajan ini ya. Satu lagi ini terakhir ya. Bilangnya orang kan kita jangan tegasin romsa sambil ketawa-ketawa. Jadi serba salah ya, nanti kita tegesin, kita dibilang marah-marah. Terus kita negesin sambil sambil ada humornya, biar nggak terlalu kayak dilihat marah-marah. Salah juga bun. Jadi dua sisi mata uang ya. Kita baik, salah, kita negur, salah. Iya. Jadi ya itulah teman-teman. Saya memang tegas, tapi ketegasan itu memang nggak semuanya harus kaku, gitu loh teman-teman. Ketegasan nggak harus kaku, gitu. Karena namanya ODGJ yang menurut mama itu memang perlu ketegasan dan juga bukan kaku. Ya wajar lah kalau saya tuh sambil bercanda apa gimana. Kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau menurut penonton itu salah ya koreksi aja lah gitu. Dan di sini ada yang bilang katanya ODGJ dimarah-marahin aja nggak sembuh-sembuh nantinya. Katanya ada yang bilang kayak gitu. Dan ini di sini bukan rumah sakit teman-teman yang untuk menyembuhkan ODGJ. Intinya satu di sini. Saya di sini memberikan tempat semoga mereka merasa nyaman dan merasa lebih baik dibandingin tempat di jalan atau tempat di rumah yang nggak layak. Itu aja teman-teman. Gitu. Oke, karena waktunya udah maghrib, sekian dulu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.